Kalau dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, ibu-ibu banyak. Di mana bapak-bapak? Tidur di rumah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, Masya Allah, bapak-bapak. Assalamualaikum. Duduk jauh sama istri, ha? Takut. Aman, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa iltaja'na ila hawlillahi wa quwwatihi. Fala hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقل للنساء أن يهدأ أصواتهن لو سمحتم. Saya melaksanakan amanah dari beliau untuk mengalih bahasakan dari apa yang beliau sampaikan. Beliau meminta kepada para jamaah sedaya untuk tenang, untuk tenang, sing dereng lenggah enggal pados yen lenggah, sepados kekhidmatan majelis dalu menika saged estu kita gayuh. Pencekap ibu-ibu, pencekap, monggo pencekap nawi dereng cekap monggo ingkang dipun tata kersane beliau nalika nerusaken monggo pun fokus kados dawuh beliau ben gak kaya pitik temriyak. Masya Allah, adab, akhlak. Terima kasih, matur nuwun. Sebelum saya menerjemah dari mukadimah yang beliau sampaikan, terlebih dahulu perlu diperkenalkan bahwa beliau ini adalah Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, Said Ibrahim adalah cucu ke-28 dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dalam urutan nasab yang bersambung kepada Rasulullah urutan ke-30 ila Rasulullah. Jadi beliau ini keturunan ke-28 dari Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir kepada Rasulullah itu keturunan ke-10. Berarti beliau adalah keturunan ke-38 dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu ibu-ibu, bapak-bapak sedaya. Kados tema malam ini tasyakuran atas berdirinya pondok pesantren Sirojan Muniro Assalam ingkang kala wau sampun diceritakan wonten ing dalem kalian pengasuh bahwa kegiatannya diantaranya adalah jamaah majelisan kanthi maos yasin dan lain sebagainya. Di antara rakyat-rakyat itu ketika bertawasul pasti ada kalimat yang bunyinya ila hadrati sultanil auliya Sultan Syekh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mesti enten nyebut panjenengan ibu-ibu sing tahlilan rutinan mingguan ten
RT RW ini masing-masing mesti enten tawasul Kanjeng Nabi, Kanjeng Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka mudah-mudahan kelawan istiqomah panjenengan tawasul kirim Fatihah, hadiah Fatihah, hadiah tali dan sholawat dan lain sebagainya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pada malam hari ini mengutus salah satu cucunya untuk nekani wong-wong Jambu Pandan Mulyo, nekani acara yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sirojan Muniro ini ben maremno duduhno dari apa yang dikerentekkan oleh Syekh Abdul Qadir telah tersambung kalian panjenengan sedaya, sehingga pada malam hari ini ngutus salah satu cucunya untuk menjumpai, menemui masyarakat Jambu dan sekitarnya. Maka sebagai mukadimah tadi beliau menyampaikan mengikuti apa yang terkutip di dalam Al-Quran, bahwa setiap kali membuka kalimat beliau selalu memuji kepada Allah Tuhan semesta alam. Muji ngalembono datang Gusti Allah dat kang murbeng dumadi Jawa. Tuhan semesta alam, yang kemudian beliau melanjutkan bahwa beliau berdoa memohon kepada Allah semoga limpahan rahmat dan salamnya senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa di awal yang saya amati, di awal setiap mauidhahnya beliau selalu mengajak hadirin berdoa memohon, sekali lagi menengadahkan tangan kepada Allah untuk berdoa memohon mudah-mudahan pada malam hari ini Allah menganugerahkan ilmu yang manfaat kepada kita, ilmu yang sudah ditancapkan oleh Allah ke dalam hati kita menjadi ilmu yang manfaat, dan barokahnya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allah di satu saat ketika sangat dibutuhkan, tiba-tiba Allah mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui. Kemudian beliau setiap kali mengawali, selalu mengawali mauidhah, selalu mengajarkan kita tentang ketawaduan dengan wujud kita berlepas diri dari perasaan rumongso duwe ilmu, rumongso alim, rumongso pinter, semuanya berlepas diri, dan kita kembalikan wal tajakna, kita kembalikan bahwa ilmu yang bisa kita miliki, kekayaan yang kita miliki, derajat yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah. Maka kepada diri kita menghibur saya. Maka nuwun sewu, ini adalah satu pendidikan yang luar biasa. Monggo. حضرات السادة الحضور الكرام، para مشايخ، para ulama, para habaib, para kiai, وأخص بالذكر صاحب الحاجة أخينا أستاذ كيف ولا مخور الدين، وهو كان هو يقدم البرنامج وكان يتصبب عرقا، وهذا من شدة أدبه وحيائه في حضرة الضيف، وهذا يدل على أنه من الإيمان، لأنه الحياء من الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية ويجعلك إن شاء الله في خدمة هذا العلم أنت والحاضرين جميعا والذرية والأحباء وكل الموجودين في هذا المجلس مبارك. آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau melanjutkan dengan penghormatan yang pertama diawali kepada Sahibul Hajah Gimaniko Gus Fahrudin, Kiai Fahrudin, yang beliau amati sejak awal kedatangan dari Said Ibrahim Ba'da Maghrib di Pondok Sirojan Muniro menika. Padahal oleh Said Ibrahim sudah dipersilakan untuk duduk di kursi, tapi beliau selalu memilih untuk duduk di bawah. Bahkan sampai panjenengan persani lenggah terngandap padahal sumuk, keringetan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memang benar-benar adalah
melaksanakan dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk ikraman lidhaif. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan Gus Fakhruddin beserta seluruh para kiai, para ulama, para tokoh dan hadirin hadirat semua, barokahnya menghormat kepada tamu, Allah turunkan rahmat kepada panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. La in shakartum la azidannakum. ونحن في هذا المجلس وذكرى ميلاد دعاة هون pondok pesantren Sirajan Munira السلام. Good? Alhamdulillah. سراجا منيرا. شو يعني سراجا منيرا؟ السراج هو الضوء. هذا مثل قديما يقول أنتوا كان في قمر ده لامبو ده الكتريك موجود. سراج، هذا السراج يحطوا زيتون عندنا after that في fire ويكون منه الضوء. سراجا منيرا يعني هذا الأداة هدوء السنترين ومنيرا إن شاء الله بالعلم القرآن الكريم وخدمة العلماء خدمة الدعوة وده إن شاء الله من هذا المعهد سراجا منيرا السلام يكون منه إن شاء الله كثير الطلاب والطالبات ويكون منهم العلماء وحفظة القرآن الكريم آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau melanjutkan mauidhahnya bahwa tema malam hari ini adalah ungkapan rasa syukur kehadirat Allah atas terselenggaranya acara peringatan milad kedua dari Pondok Pesantren Sirajan Munira As-Salam. Ini adalah acara malam ini wujud pelaksanaan terhadap firman Allah ketika mendapat nikmat, jika kalian bersyukur maka Allah akan menambahnya. Terlebih dari makna yang terkandung di dalam nama pesantren yaitu Sirajan Munira. Beliau menjelaskan dulu kala ketika masa hidupnya kakek-kakek kita, sesepuh-sesepuh kita, ketika masih belum ada lampu, maka untuk penerangan itu adalah dengan lampu oblik. Fil Jawi buat lampu oblik ya sih. Lampu oblik. Lampu oblik itu adalah lampu min Z. Ayo, oblik yani maksudnya oblik oil. Bukan oblik. Bukan oblik. Bahwa zaman pada dahulu kala ketika kakek-kakek kita masih hidup, di masa hidupnya kakek-kakek kita, untuk penerangan ruangan itu adalah dengan lampu oblik yang memang seperti yang beliau jelaskan terbuat dari entah itu apa itu jenenge sing gelas ini, cemplok yang isinya adalah minyak, kemudian disambungkan dengan sumbu, baru dihidupkan, disumet. Nah, ketika disumet baru dari Sirajan yang beliau ungkapkan dengan bahasa kita lampu oblik, ketika disumet kemudian murub, akhirnya muncul Munira. Maka dengan barokah nama yang dipilih oleh pengasuh nama pesantren ini adalah Sirajan Munira, mudah-mudahan pesantren ini benar-benar menjadi sirajan yang akan memunculkan sinar yang menerangi masyarakat, lingkungan dan semuanya. Beliau mendoakan mudah-mudahan dari tempat ini, dari pesantren ini akan muncul generasi-generasi ulama yang selalu menghormati kepada ulama, khidmat pada ulama, khidmat pada tamu. Dan semoga dari pesantren ini akan dilahirkan, akan dimunculkan oleh Allah para hafidhatul Quran, wanita-wanita, gadis-gadis, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang menghafalkan Al-Quran. Amin. Nama pondok pesantren ini Sirajan Muniran As-Salam. وهذا السلام كلمة السلام هي عنوان الإسلام. الإسلام إسلامنا وديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنى هذا الإسلام على السلام. السلام يعني الأمن، الأمان، التعايش، حبه كل أطياف المجتمع إن كان مسلما أو غير مسلم. نحن وظيفتنا في الدعوة ننصح لله سبحانه وتعالى
إن التقينا برجل غير مسلم ننصحه لله تعالى. تفضل، هذا إسلامنا يدعو إلى السلام وإلى الأمن وإلى المحبة، فإن دخل يكون خيرا له في الدنيا والآخرة، وإن كان غير ذلك نقول كما قال الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. Kemudian termasuk nama dari pesantren ini adalah ada kalimat assalam. Perlu kita ketahui bahwa assalam itu adalah Islam kita yang sesungguhnya, di mana assalam itu maknanya adalah selamat. Bahwa Islam kita yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu adalah ketika orang Islam lain itu selamat dari kita. Beliau menceritakan bahwa yang menjadi adat kebiasaan beliau sehari-hari itu adalah safari dakwah, keliling Indonesia, keliling kemanapun tempat yang butuh untuk didatangi untuk safari dakwah, untuk berdakwah. Beliau bercerita ketika berjumpa dengan non-muslim, orang yang kebetulan agamanya bukan Islam, beliau memberi nasihat, mari kalau mau mengikuti saya beragama Islam, agama kita, agama saya, Islam saya yang saya ikuti adalah Islam keselamatan, rahmatan lil alamin. Maka jika non muslim yang berjumpa dengan beliau kemudian dikasih petunjuk, diajak, kemudian dikasih pencerahan, kok alhamdulillah bisa menerima dan kemudian memeluk agama Islam, maka itu adalah kebaikan dari si non muslim itu di dunia dan di akhirat. Tapi ketika semisal didakwai oleh beliau Syekh Ibrahim, si non muslim tetap kokoh kekeh terhadap keyakinannya, maka beliau mengatakan lakum dinukum waliyati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wa nahnu insyaallah taala sanakunu fi hadhihi ad-da'wa yad al-'aun li akhina, لأن هذا المعهد ضروري وتهون. إن شاء الله سنكون دائما بجانبه ونأخذ بيده بالنصيحة، فإن أخطأ ننصحه لله سبحانه وتعالى، وإن أصاب فيا حبذا ونعمة، لأنه في الدعوة هناك من يخطئ وهناك من يصيب، فإن أخطأ أحدنا لا نتكلم عليه بالغيبة، هذا حرام. إذا أخطأ ربما هذا الشخص لا يدري أنه أخطأ، تقدم إليه وقل له يا أخي أنت تكلمت كذا وكذا وهذا خطأ وهذا عيب، ما شاء الله شكرا جزيلا جزاك الله خيرا، فيكون في ذلك هذا هو عين السلام وعين المحبة وعين المودة، فيكون هذا عونا لأخيه المسلم. فنحن إن شاء الله تعالى على هذا الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السراج الأول، محمد صلى الله عليه وسلم السراج الأول والمنير لهذه الدنيا برسالته صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan atas keberkahan pertemuan, perjumpaan pada malam hari ini, beliau sudah menekadkan diri untuk selalu mendampingi Gus, mendampingi pengasuh Gus Fakhruddin Al-Wafi. Orang tua Jenggot sudah putih. Dengan perjumpaan malam hari ini yang dijembatani oleh Gus Ahsani dari pengasuh Pondok Pesantren Islahiyah Singosari, alhamdulillah beliau menyiapkan diri untuk selalu mendampingi perjalanan Gus Fakhruddin dalam mengasuh pondok pesantren ini. Ya tentu tidak dengan setiap hari kumpul terus sakno bojone kasihan istrinya, tapi dengan cara beliau akan selalu mendampingi Gus Fakhruddin untuk mengelola pondok pesantren ini agar bisa menjadi pesantren yang benar-benar menelurkan generasi-generasi penerus yang mengikuti jalan Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa pelita pertama di dunia ini, lampu yang mengantarkan kita pada kebenaran pada malam hari ini adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kemudian sinarnya menerangi seluruh alam. Kemudian beliau Syekh Ibrahim berpesan kepada seluruh yang hadir, manusia itu tidak ada yang terus benar, manusia itu kadang melakukan kesalahan. Demikian pula
beliau Gus Fahrudin, beliau berpesan pada panjenengan sedaya, ketika benar, ketika langkah yang diambil itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, mari panjenengan sedaya nyokong, mari panjenengan sedaya memperkuat. Tapi ketika satu saat mungkin ada langkah-langkah dari Gus Fahrudin yang salah, kurang sesuai dan lain sebagainya, maka beliau berpesan, ojo dirasani, ojo dirasani. Kalau memang Gus Fahrudin melakukan khotok, maka ingatkan, datangi beliau dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, bahasa yang tidak menyakitkan. Ingatkan, Gus panjenengan salah, Gus kurang bener, kudune koyo ngene. Maka ketika seperti itu yang panjenengan lakukan, berarti itu adalah ainul mahabbah, cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati, muslim sejati, karena menghendaki saudara muslim yang lain ketika mendapat anugerah dari Allah bisa berdakwah, kok melakukan kesalahan, kita mengingatkan, cara mengingatkan dengan adab seperti yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibrahim. وبما أننا نتكلم عن نصيحة وعن الغيبة والكلام الذي يكون جيد أو غير جيد، الآن أوجه النصيحة إلى إبو لأنه ما شاء الله إبو pagi في الصباح تجلس 3 نسوة مع بعضهم ويشرب قهوة أو شاي أو يأكل شيء، وتبدأ ال3 يتكلمن على جارتها وعلى صديقتها، هذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا. احذرنا أيها النساء من أن يغتب بعضنا بعضا. إذا جلسنا مثلا 3 نسوة 4 نتكلم في بعضنا ولا نتكلم عن أحد لا يكون حاضرا، لأنه تكون غيبة، والغيبة وصفها القرآن الكريم كما يأكل الرجل لحم أخيه وهو ميت. تريد أن تكون بهذه الصفة، صفة أن تأكل لحم أخيك وهو ميت، لا أحد يقبل. هذا هو الغيبة، فاحذروا من كثرة الكلام. بدل أن نتكلم في الغيبة نتكلم بشيء، نصيحة، تسبيح، مزح، لا بأس، لكن لا نتكلم على أحد في غيابه، لأنه يكون سبب في فتنة وسبب في بلاء من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم عن الغيبة وعن النميمة، آمين يا رب العالمين. Berkaitan dengan riba, beliau secara khusus berpesan kepada ibu-ibu, para wanita, bahwa ketika panjenengan sedaya berkumpul lebih dari 2 orang, nuwun sewu ibu-ibu, biasanya panjenengan niku lek pun kumpul 2 orang lebih, niku nek pun ngomong niti yang lintu sing mboten derek ten pertemuan iku, iku mesti dadi bebek kawiting rasane, ya ora? Astagfirullahalazim. Maka Masya Allah, beliau pirsa senajan mboten nate barengi panjenengan blonjo nang Ya, meja. saya tahu, because sama-sama di Lebanon. Jadi beliau berpesan, ini untuk melatih, merubah adat itu memang berat. Kalau nggak dilatih kapan lagi? Beliau berpesan, ketika panjenengan ibu-ibu, ora ibu-ibu tok, bapak-bapak barang ini. Tapi sing lahu lisanaine. Ketika panjenengan baik ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul bertemu, entah itu minimal 2 orang, lebih-lebih 3 orang ke atas, maka jangan sampai membicarakan orang yang kebetulan tidak ikut dalam pertemuan itu. Maka ketika memulai pembicaraan, menyifati, menceritakan orang yang tidak ikut dalam obrolan itu, maka itu akan menjadi titik awal munculnya riba. Perlu Anda ketahui, perlu kita ketahui bahwa riba sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran itu adalah diumpamakan orang lewat dirasani loh Pak, lewat dirasani loh Bu. Iku diumpamakan kados dene tiyang
sing ngerokoti daginge bolone, ngerokoti daginge kancane, sing kancane wis mati. Siapapun lek pancen nek sing ngoten, siapapun orangnya, bu itu berakal, bu itu anak kecil atau siapapun, ketika ada orang yang ngerokoti dagingnya kancane padahal kancane pun pecah, tiap siapapun tidak akan menerima. Wis saiki ping piro sampai ngerokoti daging kancane? Maka untuk melatih merubah pengadatan dan kebiasaan itu, monggo ketika sekali lagi ketika bertemu antara dua orang atau minimal 2 orang 3 orang, maka diempet aja sampai ngomongnya wong liya, ngomongnya wong telu iki lho. Mbak, yuk sampai kurang ini, yuk ngene, ora iso ngene. Kalau antar sesama itu bukan gibah. Itu adalah saling menasihati, saling mengingatkan. Siap? Istiqamah? Amin ya rabbal alamin. وأيضا نقول لأخينا جوز فخر الدين أنه الله سبحانه وتعالى وفقه لبناء هذا المعهد تأسيس قدوة ساتري سراجا منيرا السلام. وكل شيء في هذه الدنيا يبدأ صغير، لكن حتى يكون كبير وبصحة جيدة يجب الاعتناء به جيدا. كما أنت عندك ولد صغير تعتني به بالطعام، الشراب، الدواء، وتراه يكبر يوما بعد يوم حتى يصبح شابا وبعده يتزوج وينجب الأولاد، فيكون بسبب اهتمامك بهذا الولد أنجب ذرية ومنه ذرية إلى يوم القيامة. كذلك العمل الذي نقوم به كان بيزنس أو كتب سنتر أو كلتشر، أي عمل نقوم به يجب علينا الاستقامة والصبر. Kemudian beliau Syekh Ibrahim berpesan secara khusus kepada Gus Fakhruddin. Berpesan secara khusus, iki jane kok guyu-guyu iki aku mau gandeng. Beliau berpesan secara khusus kepada Gus Fakhruddin. Memang kalau melihat kondisi dohir, kondisi kenyataan dari pesantren Sirajan Munirah ini memang terlihat kecil, yang ngaji sekian puluh orang. Tapi walaupun seperti itu, ini adalah satu kewajaran, satu hal yang manusiawi. Apapun itu, ketika masih dalam tahap awal, pasti diawali dari yang kecil. Maka walaupun kecil, walaupun masih sedikit, perhatiannya harus sepenuhnya dicurahkan untuk mengatur, untuk menata agar pesantren ini semakin berkembang. Beliau mencontohkan seperti halnya Gus Fakhruddin ketika baru punya anak kecil, maka itu dididik, dirawat sedemikian rupa, makan pun masih disuapi, minum pun masih disuapi. Maka ketika sudah mulai beranjak dewasa, akhirnya bisa berjalan, akhirnya bisa berlari, akhirnya bisa tumbuh dewasa, kemudian nikah, kemudian punya keturunan. Dari didikan-didikan yang seperti itu, akhirnya menjadi berkembang, menjadi sebuah keluarga, menjadi dzurriyyah yang mudah-mudahan dengan didikan yang baik menjadi dzurriyyah sholihah ila yaumil qiyamah. Demikian pula dengan pesantren ini. Maka istiqomah yang sangat dibutuhkan, kepedulian yang besar perlu diperlukan. Insyaallah taala. Siap istiqomah, siap takwa Allah Subhanahu wa taala, siap gak takut apa? Gak ada takut, la takhaf, Allahu ma'ak, Allahu naziruka في الطريق الصحيح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Kemudian beliau menegasi kepada Gus Fakhruddin. Maka atas penjabaran-penjabaran yang tadi itu, beliau berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Gus Fakhruddin, istiqomah. Jangan takut. Selama langkah panjenengan itu benar sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan pengajaran Nabi Muhammad SAW, jangan takut. Jangan takut. Yang penting istiqomah, hadapi segala permasalahan dengan
kepala dingin, jangan gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Istiqomah, la takhaf. Insyaallah ketika langkah panjenengan itu sesuai dengan tuntunan Allah ma'akum, Allah akan menyertai panjenengan Gus. يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المعهد معهدا كبير إن شاء الله تعالى مملوءا بالطلاب والطالبات، ويكون فيه العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصدنا رضا الله وقصدنا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون يوم القيامة من الناجين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau mendoakan, mudah-mudahan pondok pesantren Sirajul Munir Assalam ini oleh Allah tidak dalam waktu yang lama dijadikan sebagai pesantren yang besar, yang dipenuhi dengan santri-santri yang menuntut ilmu di pesantren ini. Mudah-mudahan panjenengan sedaya yang ikut berkecimpung di pesantren ini sehingga terwujud menjadi taksis yang seperti ini, pendasaran seperti ini, selalu mendapat kiriman pahala dari amal jariah panjenengan. Mudah-mudahan beliau juga mendoakan barokahnya terwujud dari pesantren ini. Sedaya sing derek-derek berjuang oleh Allah diangkat derajatnya, diangkat kemuliaannya, diberi kemudahan dalam segala urusannya. يا رب العالمين.